Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Firda Maulida Firdaus. Bagaimana anak-anak keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semuanya bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan belajar tentang KD.6, yaitu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi pada KD ini yaitu mampu memahami sifat dan sumber dari radiasi gelombang elektromagnetik, serta yang kedua mampu mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian peserta didik mampu memahami sifat dan sumber dari gelombang elektromagnetik serta mampu mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai radiasi elektromagnetik. Sebelum masuk ke materi radiasi elektromagnetik, silakan kalian amati gambar di samping ini. Nah, di sini ada gambar pelangi. Kenapa pelangi bisa dilihat oleh mata kita? Silakan kalian amati, kemudian kalian cari tahu jawabannya, dan jawabannya tulis di buku kalian masing-masing. Nah, dari gambar tadi, dari gambar pelangi, pelangi itu merupakan cahaya tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang bisa dilihat langsung oleh mata kita. Nah, cahaya tampak itu termasuk ke dalam radiasi elektromagnetik. Selain ada cahaya tampak, radiasi elektromagnetik juga mempunyai beberapa cahaya lainnya. Nanti akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mari kita simak pelajaran tentang radiasi elektromagnetik ini. Tokoh radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada James Maxwell. James Maxwell ini merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Skotlandia. Nah, ia pertama kali merumuskan tentang rumus magnetisme dan kelistrikan. Akan tetapi, pada tahun 1864, Maxwell membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik ialah gabungan osilasi dari medan listrik dan medan magnet. Maxwell juga menyatakan bahwa gelombang cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik itu tidak hanya menyatakan cahaya tampak saja, tetapi ada cahaya yang lain yang termasuk ke dalam radiasi elektromagnetik, yang mana cahayanya itu mempunyai gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah Heinrich Hertz. Ia merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Jerman. Ia dikenal atas penemuannya tentang radiasi elektromagnetik dan efek fotolistrik, dan ia juga berhasil menghasilkan dan menemui apa yang dinamakan oleh Maxwell, yaitu tentang cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata. Selain itu juga Heinrich Hertz ini menemukan ketika kawat atau penghantar seperti antena dapat menghantarkan arus bolak-balik. Nah, radiasi elektromagnetiknya itu dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listriknya. Bergantung pada situasi ini, gelombang elektromagnetiknya dapat bersifat seperti gelombang dan partikel. Seperti gelombang itu ketika mempunyai cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang. Nah, itu merupakan dua tokoh yang menemukan tentang radiasi elektromagnetik. Setelah kalian mengenali dua tokoh tentang gelombang elektromagnetik, kita lanjut ke materi mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya apa itu yang disebut dengan gelombang elektromagnetik?
Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium, atau gelombang elektromagnetik juga disebut dengan gelombang transversal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang bergetar dengan osilasinya itu tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Nah, maka gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari medan listrik dan medan magnet, di mana medan listrik dan medan magnetnya itu tegak lurus, saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Nah, ini ada contoh gambar dari gelombang transversal. Nah, lihat di gambar ini, yang berwarna merah itu merupakan medan listrik atau kita simbolkan dengan E. Dan yang berwarna biru adalah medan magnet, kita simbolkan saja dengan huruf B. Nah, medan listrik ini mengalir atau merambat pada sumbu X, dan arah getar pada medan listrik itu adalah terhadap sumbu Y, dan arah getar dari medan magnet itu ke sumbu Z. Dan medan listrik dan medan magnet itu keduanya mengalir atau arah rambat gelombangnya itu terhadap sumbu X. Nah, tadi kita belajar mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini kan merupakan gelombang medan, bukan gelombang mekanik. Maka gelombang medan listriknya itu tegak lurus terhadap medan magnetnya. Nah, dari gambar di sini kita ketahui bahwa ada nilai cepat rambat gelombang dan panjang gelombang serta frekuensinya. Nah, ini merupakan persamaan dari Maxwell yang menyatakan tentang gelombang elektromagnetik atau tentang cepat rambat gelombang. Nah, rumus ini juga dari rumusnya itu C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali dengan mu 0, di mana nilai epsilon 0-nya itu adalah permitivitas vakum. Besarnya yaitu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada mu 0. Mu 0-nya itu adalah permeabilitas atau permeabilitas vakum. Besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Nah, jadi cepat rambat gelombang itu rumusnya 1 per akar epsilon 0 dikali dengan mu 0, atau nilai C-nya itu sama dengan kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini merupakan rumus dari gelombang elektromagnetik atau rumus mengenai cepat rambat gelombang. Setelah kalian mempelajari mengenai pengertian dari radiasi elektromagnetik, kita lanjut ke materi mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik itu adalah rentan dari radiasi elektromagnetik yang dijelaskan dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, bisa kita lihat di gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, sinar ultra cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, dari gambar di samping ini bisa kita lihat bahwa pada spektrum gelombang elektromagnetik itu ada yang ditulis atau ada yang disebut dengan panjang gelombang dan frekuensi. Nah, lihat dari rumus ini, ketika panjang gelombang, maka panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, dilihat dari rumus C sama dengan lambda dikali frekuensi, maka
ketika frekuensinya tinggi, besar, maka panjang gelombangnya kecil. Dan ketika panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya kecil. Nah, coba mari kita urutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang paling kecil. Yang memiliki panjang gelombang paling kecil adalah sinar gamma. Itu berada pada rentan atau panjang gelombangnya itu sekitar 10 pangkat negatif 12 meter. Kemudian yang kedua ada sinar X. Nah, sinar X ini berada pada rentan sekitar 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian ada sinar UV atau sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet rentan panjang gelombangnya itu sekitar 10 pangkat negatif 8 meter. Kemudian yang keempat ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah cahaya yang bisa dilihat langsung oleh mata kita. Contohnya cahaya dari matahari. Nah, misalnya adalah pelangi. Pelangi bisa dilihat langsung oleh mata kita. Cahaya tampak ini memiliki panjang gelombang sekitar 10 pangkat negatif 5, 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, contoh dari cahaya tampak itu adalah pelangi. Pelangi memiliki beberapa spektrum warna, diantaranya merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu atau disingkat dengan Meijiko Hibi, Meijiko Hibiniu. Nah, warna merah itu memiliki panjang gelombang paling besar atau frekuensinya itu kecil, dan warna ungu memiliki panjang gelombang paling kecil dan frekuensinya besar. Nah, selanjutnya ada infrared atau inframerah. Inframerah ini panjang gelombangnya itu 10 pangkat negatif 5 meter. Yang memiliki panjang gelombang paling besar kedua yaitu gelombang mikro, yaitu sekitar 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang terakhir yang memiliki panjang gelombang paling besar adalah gelombang radio, yaitu 10 pangkat 3 meter. Nah, rentan ini bisa dilihat oleh kalian pada gambar spektrum gelombang elektromagnetik di samping ini. Nah, jadi ini merupakan urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang paling kecil atau frekuensinya itu besar ke panjang gelombang yang paling besar atau frekuensinya kecil. Nah, jadi ketika frekuensinya besar maka panjang gelombangnya kecil. Tetapi ketika frekuensinya kecil maka panjang gelombangnya besar. Atau semakin tinggi level energi yang berasal dari sumber energi maka panjang gelombangnya itu semakin kecil. Maka panjang gelombang yang dihasilkannya itu kecil, akan tetapi frekuensinya besar. Dan ketika energinya itu semakin tinggi, maka panjang gelombang yang dihasilkan dari energinya itu besar, akan tetapi frekuensinya itu kecil. Nah, ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, silakan kalian pelajari atau kalian coba urutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang memiliki frekuensi paling kecil ke frekuensi paling besar. Bisa kita lihat besar frekuensi dari spektrum gelombang elektromagnetik pada gambar di samping, bahwa besar frekuensi gelombang radio yaitu 10 pangkat 4 Hz, gelombang mikro 10 pangkat 8 Hz, inframerah 10 pangkat 12 Hz, cahaya tampak 10 pangkat 15 Hz, kemudian sinar UV frekuensinya itu sebesar 10 pangkat 16 Hz, dan sinar X frekuensinya itu sebesar 10 pangkat 18 Hz, dan yang memiliki frekuensi paling besar yaitu sinar gamma sebesar 10 pangkat 24 Hz. Nah, panjang gelombang dan frekuensinya bisa kita lihat juga pada gambar di samping ini mengenai spektrum gelombang elektromagnetik.
Dari spektrum gelombang elektromagnetik tadi, ada yang disebut dengan gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Nah, pembangkitan muatan-muatan listrik pada gelombang radio ini disebut juga dengan osilator. Selanjutnya ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini dihasilkan oleh alat seperti kilostron, magneton, dan TWT atau traveling wave tube. Nah, contoh dari gelombang mikro ini adalah radar. Radar itu adalah radio detection and ranging. Selanjutnya ada infrared atau inframerah. Nah, inframerah ini dihasilkan oleh benda-benda yang sangat panas seperti matahari. Radiasi inframerah ini adalah radiasi yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dideteksi di atas spektrum merah. Radiasi inframerah ini dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam molekul yang akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata kita. Dihasilkan itu dari matahari dan lampu. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini adalah dihasilkan oleh benda-benda yang sangat panas seperti matahari. Nah, pengaruh dari sinar ultraviolet ini dapat menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromide. Selain menghitamkan plat foto juga, sinar ultraviolet bisa menghitamkan kulit kita. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X ini adalah dihasilkan oleh tembakan elektron pada kepingan logam. Nah, sinar X ini memiliki daya tembus yang sangat tinggi, sehingga sinar X biasanya digunakan untuk sinar Röntgen. Yang terakhir ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan atau dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif. Radioaktif itu adalah keadaan atom yang tidak stabil, tapi ketika meluruh menjadi stabil. Nah, sinar dari radioaktif ini terdiri dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Karena sinar gamma tidak memiliki massa dan tidak bermuatan, maka sinar gamma ini digolongkan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar gamma ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga bisa menembus plat baja. Nah, itu spektrum gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari urutan gelombang elektromagnetiknya. Selanjutnya ada sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat yang pertama yaitu bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat terhadap ruang hampa. Kenapa? Karena laju dari gelombang elektromagnetik itu adalah C atau cepat rambatnya senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya yang kedua, gerak gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal karena bentuk dari gelombang elektromagnetik membentuk gelombang transversal. Yang ketiga, sifat dari gelombang elektromagnetik yaitu arah rambatnya tidak dapat dibelokkan karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah medan listrik dan medan magnet. Dan yang keempat, sifat dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang elektromagnetik dapat dilakukan dengan proses pembiasan, difraksi, interferensi, serta polarisasi. Nah, itu ada 4 sifat dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yang terakhir ada sumber dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada osilasi listrik, yang kedua ada sinar matahari yang menghasilkan sinar inframerah, yang ketiga ada lampu merkuri yang menghasilkan sinar ultraviolet, dan yang keempat ada penembakan elektron. Nah, ini menghasilkan sinar X atau sinar Röntgen. Nah, itu merupakan pemaparan dari radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum mengakhiri materi mengenai radiasi elektromagnetik, mari kita coba kerjakan 2 soal berikut ini. Soal yang pertama adalah urutkan gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil atau dari panjang gelombangnya kecil ke panjang gelombang besar. Nah, tadi sudah dijelaskan dari spektrum gelombang elektromagnetik. Mari kita urutkan gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi
kecil. Nah, yang mempunyai frekuensi besar itu adalah sinar gamma. Maka urutannya adalah yang pertama ada sinar gamma. Setelah sinar gamma ada sinar X. Nah, setelah sinar X ada sinar ultraviolet. Yang keempat ada cahaya tampak. Yang kelima ada inframerah, infrared. Yang keenam ada gelombang mikro. Dan yang ketujuh ada gelombang radio. Nah, jadi ini adalah urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Nah, sinar gamma memiliki frekuensi besar dan gelombang radio memiliki frekuensi kecil. Jadi ini jawaban dari soal ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, soalnya adalah sebuah gelombang radio mempunyai nilai frekuensi sebesar 15 kali 10 pangkat 4 Hz. Tentukan nilai panjang gelombang yang dipancarkan. Dari soal ini yang diketahuinya itu adalah nilai frekuensi. Kita tulis saja di sini, yang diketahuinya adalah frekuensi atau F sebesar 15 kali 10 pangkat 4 Hz. Yang ditanyakannya adalah nilai panjang gelombang atau lambda. Jawab. Sudah kalian ketahui tadi bahwa cepat lambat gelombang itu rumusnya adalah C sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, di mana nilai C-nya ini atau cepat lambat gelombangnya itu merupakan tetapan. Nilainya adalah C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Langsung saja kita substitusikan nilai C dan nilai frekuensi ini ke dalam rumus C sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, karena ini yang ditanyakannya adalah lambda, maka dari rumus ini menjadi C sama dengan lambda sama dengan C dibagi dengan frekuensi. Nah, langsung saja kita substitusikan. Jadi lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan frekuensinya 15 dikali 10 pangkat 4 Hz. Maka di sini bisa jadi, agar memudahkan, jadi 30 dikali 10 pangkat 7 meter per sekon dibagi dengan 15 dikali 10 pangkat 4 Hz. Jadi nilai panjang gelombangnya adalah 30 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 2. Dan nilai 10 pangkat 4 ini bisa jadi ke atas, nilainya menjadi negatif. Maka 10 pangkat 7 dikali dengan 10 pangkat negatif 4, hasilnya 10 pangkat 3. Jadi nilai lambdanya itu adalah 2 kali 10 pangkat 3, satuannya meter. Jadi dari soal nomor 2 ini sudah kita ketahui nilai panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi nilai panjang gelombangnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai materi tentang radiasi elektromagnetik, silahkan kalian cari tahu lebih dalam lagi mengenai sifat dan sumber radiasi elektromagnetik. Nah, kemudian kalian resum materi yang telah dipelajari tadi tentang radiasi elektromagnetik. Silakan kalian tuliskan resumnya di buku catatan kalian masing-masing. Nanti kirimkan ke ibu melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya sebagai bentuk evaluasi, silakan kalian kerjakan latihan
soal dari materi yang telah dipelajari. Materinya itu mengenai radiasi elektromagnetik. Silakan kalian kerjakan soalnya. Nanti hasilnya kirimkan ke Ibu melalui Google Classroom. Sekian dari Ibu. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jika ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silakan kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu atau kalian mencari sumber sendiri yang menurut kalian sumbernya itu mudah dipahami. Nah, terima kasih telah belajar mengenai radiasi elektromagnetik ini dengan baik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.